الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak ustadz yang ustadz cintaikan Allah, kaifa halukum? La'alakum bi khair. Alhamdulillah, kita sudah belajar di SD kita Islam Abu Dzar ini, tahun ajaran baru ini sudah sekitar 2 bulan lebih. Dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa. Tamu yang akan menguji kesiapan kita di dalam belajar. Apakah kita siap ataukah kita tidak siap? Tamu itu bernama PTS, penilaian tengah semester. Pada tahun sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan adab-adab yang berkaitan tentang pelaksanaan PTS. Di antaranya adalah antum memurojaah hafalan antum. Antum bertanya kepada guru antum, bertanya kepada kedua orang tua antum, membaca buku-buku antum. Antum memurojaah hafalan yang ada di buku-buku antum. Kemudian juga antum membaca rangkuman-rangkuman antum. Pada kali ini Ustadz akan menjelaskan sebuah perbuatan. Yang perbuatan itu tidak boleh dilakukan ketika menjamu PTS. Perbuatan tersebut bernama mencontek. Tahukah kalian, mencontek adalah nama lain dari curang. Karena sejatinya orang yang mencontek adalah melakukan perbuatan curang. Dia mencurangi gurunya. Dia mencurangi orang tuanya. Bahkan pada hakikatnya dia mencurangi dirinya sendiri. Dan mencontek atau berbuat curang termasuk dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis berikutnya, masih riwayat Imam Muslim, menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW memasuki pasar. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan sebuah makanan. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Dan Rasulullah SAW mendapati basah di bagian bawahnya. Kemudian beliau pun bersabda, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemilik makanan berkata, "Makanan ini terkena hujan ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas agar dapat dilihat oleh manusia?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Anak-anakku yang saleh dan salehah, berbuat curang atau mencontek ketika mengerjakan PTS adalah termasuk perbuatan curang dan termasuk berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian berbuat jujur, karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan di akhir hadisnya, "Wa iyyakumul kadhib, fa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar." Dan hendaklah kalian menjauhi, jangan melakukan perbuatan dusta. Karena dusta akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan kepada neraka. Jadi anak-anak ustadz yang saleh dan salehah, hendaklah kalian menjauhi sifat dusta. Karena dusta diancam oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya dengan neraka. Kemudian ketahuilah anak-anak ustadz yang saleh dan salehah, dalam keyakinan kita
keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua nama yang agung di antara nama-namanya yang agung, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ketahuilah, tidak ada satupun perkataan makhluk-makhluknya, baik yang diucapkan dengan terang-terangan, diucapkan dengan keras, ataupun diucapkan di dalam hati-hati mereka, melainkan Allah pasti akan mendengarnya. Dan tidaklah ada perbuatan makhluk-makhluknya, baik yang dilakukan secara terang-terangan, ataupun dilakukan sembunyi-sembunyi di rumah-rumah mereka, di lubang-lubang mereka, melainkan Allah pasti akan melihatnya, melainkan Allah melihatnya. Dan keyakinan kita selaku umat Islam mengetahui bahwasannya ada dua malaikat yang senantiasa mencatat amal perbuatan kita. Dan tidak ada luput bagi mereka perbuatan kita walau sedetik saja. Maka oleh sebab itu anakku yang saleh dan salehah, hendaklah kalian senantiasa melakukan sifat jujur, senantiasa menjalankan perbuatan jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Karena kejujuran akan membuat kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Orang yang sekali berdusta, maka akan ditutupi dengan dusta-dusta yang lainnya. Dan ingat, dusta akan membawa malapetaka di dunia maupun di akhirat. Ini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.